Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriringan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab solat sunat, di mana kita telah mempelajari bahwa solat sunat itu adalah pelengkap terhadap solat fardu pada hari kiamat nantinya jika kita belum menyempurnakan solat fardu. Begitu juga amalan-amalan yang lain, zakat, puasa, amalan-amalan tatawwu' akan menyempurnakan amalan wajib. Kemudian setelah itu amalan yang lebih afdal, kita telah pelajari bahwa di dalam buku ini adalah jihad. Setelah itu menuntut ilmu dan mengajarkan. Akan tetapi Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti' beliau lebih merinci bahwa secara umum menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu lebih afdal, karena dia adalah pokok dasar segalanya. Hatta jihad harus berilmu. Akan tetapi dia boleh jadi melihat kepada kondisi. Jika seandainya pada zaman atau tempat orang berilmu sedikit, ulama sedikit, maka menuntut ilmu lebih utama, mengajarkan ilmu lebih utama daripada jihad. Namun kalau seandainya ulama banyak, penuntut ilmu banyak, dan perbatasan negara Islam membutuhkan banyak orang untuk penjagaannya, maka jihad pada saat itu adalah lebih afdal. Taib, kita masuk ke dalam qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qawluhu wa ma yata'adda naf'uhu yatafawat fasadaqatun ala qaribin muhtajin afdalu min itq wa huwa afdal min sadaqatin ala ajnabiyyin illa zamanu maja'ah. Kemudian Syekh juga sebelumnya kita telah mempelajari tentang amalan-amalan yang afdal adalah amalan-amalan yang memiliki dampak yang luas, atau juga dengan namakan ya ta'adda naf'uhu, manfaatnya itu ya meluas kepada yang lain.
Sebagaimana yang kita sebutkan dahulu bahwa Imam Syafi'i lebih mengutamakan dan Imam Ahmad lebih mengutamakan menuntut ilmu dari ibadah, solat. Menuntut ilmu pada malam hari itu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Sementara solat malam hanya manfaatnya untuk dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat, semakin meluas manfaat dari yang dikerjakan, itu lebih baik daripada manfaatnya yang sedikit. Maka di sini dikatakan wa ma yata'adda naf'uhu yatafawat. Manfaatnya yang berbilang, manfaatnya yang melampaui yang lain, ya, atau meluas. Amalan itu pun yatafawat. Amalan itu pun bertingkat. Fasadaqatun ala qaribin muhtaj, memberikan sedekah atau zakat kepada karib kerabat kita yang muhtaj, orang yang membutuhkan. Afdalu min itqin, amalan itu lebih baik daripada memerdekakan seorang budak. Memerdekakan budak muta'addi, ya, memerdekakan budak berarti manfaatnya kepada yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Berarti itu juga amalan yang baik. Namun amalan bersedekah kepada karib kita yang muhtaj, yang membutuhkan, itu manfaatnya lebih jauh, lebih baik. Wa huwa afdal min sadaqatin ala ajnabi. Bersedekah kepada karib kerabat kita yang membutuhkan lebih afdal daripada kita bersedekah kepada orang lain. KKN enggak? Hah? KKN? Tidak KKN. KKN itu harus dudukkan. KKN itu apa? Jika kita mengangkat relasi yang tidak berkualitas, ya, dia tidak pantas untuk duduk di situ. Tapi dia kenalan kita atau dia karib kita, maka bisa baru dikatakan KKN. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang memang berhak untuk itu, ya, seperti misalkan orang yang karib kerabat kita adalah fakir, maka dia lebih utama menerima zakat kita ketimbang zakat kita berikan kepada orang lain. Hal ini tidak akan mungkin kita capai kalau seandainya kita memberikan zakat kepada lembaga. Mana lembaga yang tahu dengan karib kerabat kita yang miskin? Yang tahu hanyalah kita sendiri. Ya. Maka bersedekah, memberikan zakat kepada karib kerabat kita yang muhtaj, yang membutuhkan, itu lebih baik daripada kita bersedekah kepada orang lain. Illa zaman maja'ah, kecuali pada zaman, pada waktu peceklik, merata semuanya orang miskin, merata semuanya kelaparan. Taib. Apa dalil yang menyebabkan bersedekah kepada karib kerabat kita yang muhtaj itu lebih utama? Berdasarkan pada hadis Maimunah, annaha a'taqat walidatan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Maimunah radhiyallahu taala anha, dia memerdekakan seorang wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi mengatakan, "Lau a'taitiha akhwalaki kana a'zamu li ajriki." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jika engkau memberikan nilai uang yang tadi untuk memerdekakan seorang budak, kalau engkau berikan kepada akhwalaki,
karib kerabat dari pihak ibumu, ya, kana a'zama li ajriki, maka perbuatan itu lebih besar pahala bagimu. Ya, coba di sini kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perbedaan. Nah, di sini seorang Muslim yang cerdas, dia melihat dana yang dikeluarkannya segitu, dia harus memilih mana yang pahalanya lebih besar. Ya, mana pahalanya lebih besar, untungnya lebih besar. Memerdekakan budak, oke, bagus. Tapi dia berikan dana yang sebesar itu kepada karib kerabatnya yang membutuhkan, itu jauh lebih besar. Ya, kenapa? Karena di situ mendapatkan dua manfaat. Kata Nabi SAW, sadaqatun wasilah. Ketika dia memberikan kepada karib kerabatnya, dia akan mendapatkan dua keberuntungan. Yang pertama, nilai pahala sedekah. Yang kedua, dia akan mendapatkan nilai silaturahim. Dia menjalin hubungan sehingga hubungan karib kerabatnya semakin mendekat. Wa amma tafdilus sadaqah fi zaman al-maja'ah 'ala al-itq wa li'anna fi as-sadaqati inqadhu anfusin min al-halak wa huwa afdal min talkhis an-nafs min ar-riq. Adapun keutamaan bersedekah pada zaman paceklik, kelaparan, melebihi daripada memerdekakan seorang budak, karena memberikan sedekah pada zaman itu menyelamatkan jiwa yang banyak dari kematian. Berbeda dengan memerdekakan seorang jiwa dari perbudakan. Nah, di sini dia lihat mana manfaatnya lebih banyak. Baik. Sekarang kalau seandainya seorang sudah haji, ya, sudah umrah, dia melihat ada orang yang sangat membutuhkan, atau misalkan ada pembangunan yang itu merupakan wakaf, ya, dan wakaf ke pendidikan misalkan. Lalu dengan dananya ini dia sebenarnya bisa umrah atau bisa haji. Mana yang lebih diutamakannya? Umrah, haji, atau dia berwakaf untuk pendidikan? Berwakaf untuk pendidikan lebih utama. Karena selama barang yang diwakafkannya itu dimanfaatkan, selama itu pahalanya akan mengalir. Ya, dan pemanfaatannya juga mutaaddi, ya, membutuhkan kepada sekian objek. Orang yang bekerja, orang yang mendapatkan ilmu, ya, orang yang bisa mendapatkan manfaatnya, ya, keluarganya bisa dinafkahinya. Sangat banyak sekali yang bisa, ya, memberikan manfaat kepada perbuatannya itu. Maka oleh karena itu kita bisa melihat mana yang lebih banyak, semakin banyak objek yang bisa diambilnya atau yang diraih dari perbuatannya, ya, maka nilainya semakin lebih banyak. Qauluhu thumma hajj. Kemudian yang lebih afdal itu adalah haji. Wa an Anas marfu'an, man kharaja fi talab al-ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Qala Tirmidzi hasanun gharib. Qala Syekh ta'allum al-ilmi wa ta'limuhu yadkhul fil jihadi wa annahu naw'un minhu. Dari Anas bin Malik, hadis ini marfu', siapa yang pergi keluar dalam menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah
sampai dia kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hasanun gharib. Hasan tapi gharib. Qala Syekh, berkata Syekh, ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu, wa ta'limuhu, mengajarkannya, yadkhulu fil jihad, menuntut ilmu dan mengajarkannya termasuk kepada jihad, wa annahu naw'un minhu, bahwasanya dia adalah bagian jenis dari jenis-jenis jihad. Waqal, dia mengatakan isti'abu ashri dzil hijjah bil ibadah lailan wa nahara afdalu minal jihad alladhi lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluhu. Menyempurnakan 10 hari Dzulhijjah dengan ibadah malam dan siangnya itu lebih afdal daripada jihad yang tidak menghilangkan jiwa dan hartanya. Wa an Ahmad, laisa yushbihul hajj syai', laisa yushbihul hajj syai', tidak ada satupun yang bisa menandingi atau menyerupai haji. Jadi kalau dilihat daripada pahala yang akan diraih oleh orang yang haji, di mana dalam haji itu litta'ibi alladhi fihi, rasa letih dan lelah yang ada di dalamnya, walitilkal masyair, disebabkan oleh syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, masyair Muzdalifah, Mina, Arafah dan yang lainnya. Wa fihi mashhadun laisa fil islami mithluh, di dalam haji itu ada kondisi-kondisi di dalam Islam tidak ada kecuali hanya pada pelaksanaan haji. Seperti asyiyatu Arafah, seperti siangnya Arafah. Tidak ada Arafah atau siang Arafah yang lebih utama, karena dia adalah sebaik-baik hari. Sebagaimana malam Lailatul Qadar ada sebaik-baik malam, pada hari Arafah adalah sebaik-baik siangnya. Wa fi inhaqul mali wal badan, di dalam haji itu ada pengorbanan terhadap harta dan raga, harta dan jiwa. Wa an Abi Umamah anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal, qala 'alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu rawahu Ahmad wa ghairu bisanadin hasan. Dari Abi Umamah bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang lebih afdal? Beliau mengatakan, berpuasalah kamu, sesungguhnya tidak ada tandingan baginya. Hasan, hadisnya adalah sanadnya hasan. Qala Syekh, berkata Syekh, maksud dari Syekh ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad yakunu kullu wahidin afdal fi hal. Tadi kita melihat jihad afdal, lalu datang haji afdal, lalu ketika ditanya puasa afdal, loh kok semuanya afdal aja? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh jadi masing-masingnya afdal pada kondisi tertentu. Ya, afdal pada kondisi tertentu. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi bihasbil hajati wal maslahah. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Wa mithlu qaul Ahmad, unzur ma huwa aslah liqalbika faf'al. Oleh karena itu juga Imam Ahmad dia mengatakan, lihatlah dari amalan itu, ya, mana yang aslah terhadap hati kita, mana yang cocok dalam hati kita, mana yang lebih serak kita dalam mengamalkan, itu lebih afdal.
Kita juga melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayul Islami afdal dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan it'amut ta'am, memberikan makanan. Ada lagi orang bertanya, ayul Islamu afdal? Nabi menjawab, al-muslim man salim al-muslimuna min yadihi man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya, dari lidahnya dan tangannya. Pertanyaan mirip, jawabannya berbeda. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pertanyaan, mana yang lebih afdal bagi seseorang ini? Kalau seandainya dia adalah seorang kaya, ya, tapi malas bersedekah, ibadahnya bagus, maka dikatakan kepadanya amal yang lebih afdal itu adalah sedekah. Kita melihat ada seorang pemuda, ya, dia sukanya makan aja, ya, malas untuk berpuasa, ya, maka kita katakan kepadanya berpuasa lebih afdal baginya. Nah, itu yang makanya perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, waqad yakunu, boleh jadi kullu wahidin afdalu fi halin, boleh jadi masing-masing itu afdal dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik, warada fi fadl haji ahadits, tentang keutamaan haji terdapat hadis-hadis yang banyak. Minha qaulu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu Muslim. Umrah ke umrah adalah menghapus dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis Anas yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab tadi, Anas tentang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini diperkuat oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai syahid hadisnya. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi masjidku ini, masjid apa? Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, kecuali dia mendatangi, tidaklah dia mendatanginya kecuali karena satu kebaikan yang ingin dia pelajari atau dia ajarkan. Subhanallah, ini keutamaan orang yang mengajar dan belajar di Masjid Nabawi. Dia keluar dari rumahnya, datang ke masjid untuk belajar atau mengajarkan, ya. Fa huwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia sama posisinya dengan posisi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalik, siapa yang datang untuk selain itu, fa huwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'ihi ila mata'i ghairihi, maka dia seperti seseorang yang melihat kepada harta orang lain. Ya, misalkan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, mungkin pergi umrah, pergi haji, ada kesempatan di Masjid Nabawi, udah kita niatkan dari hotel kita tinggal, kita pengen mendengar kebaikan, belajar, ya, atau kita ingin bertanya jika kita ketemu dengan mahasiswa Indonesia yang ada di sana, kita mau belajar ilmu, ya, kita minta ilmu dengan dia, maka wa huwa fi manzilatul mujahid fi sabilillah. Tapi kalau pengen lihat-lihat aja, pengen ngobrol, pengen ketemu dengan kawan, ya, ada janjian, datang ke masjid, maka dia seperti orang yang melihat kepada harta orang lain. Fi manzilatir rajul
yanzuru ila mata'i ghairihi. Ya, seakan-akan dia melihat harta orang lain. Rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Lalu bagaimana dengan belajar ke masjid kita ini atau ke tempat-tempat yang lain? Nah, maka kita ambil hadis Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar meniti satu jalan dia mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu satu jalan ke surga. Ya, maka selama kita datang dari rumah ke sini, insya Allah kita akan terhitung menjadi amalan yang baik. Taib. Wa yadullu li fadl 'ashri Dzul Hijjah hadits Ibnu Abbas قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظه. Adapun keutamaan 10 hari Dzulhijjah yang pertama 1, 2, 3 sampai tanggal 10 adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salih fiha, amal soleh yang dikerjakan pada hari itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr, melebihi dari hari-hari ini, maksudnya hari 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga ditanding oleh jihad di jalan Allah. Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Berarti amal soleh di dalam hari-hari yang 10 tadi lebih afdal dari jihad di jalan Allah. Kecuali hanya bisa ditandingi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang laki-laki pergi berjihad dengan jiwanya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak ada satupun yang kembali darinya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud, dan ini adalah lafaz Imam Abu Dawud. Ini menunjukkan kepada kita isti'abu, menyempurnakan 10 hari pertama dari Dzulhijjah itu adalah afdal amal. Dengan apa? Siangnya bisa dengan puasa. Ini adalah salah satu dalil menunjukkan bahwa puasa pada 10 hari pertama atau 9 hari pertama itu afdal. Nah, mau berturut-turut silakan, karena itu termasuk amal soleh. Tidak hanya puasa saja, tapi juga apa? Bersedekah, menolong orang, mengajarkan ilmu, belajar, termasuk amal soleh. Ya. Nah, pada hari yang 10 itu. Nah, khusus pada hari yang ke-10, yakni Idul Adha, amalan yang paling utama tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah berkurban, udhiyah, menyembelih. Maka sebaiknya pengurus-pengurus masjid, agar orang mendapatkan yang lebih utama dalam amalannya, adalah penyembelihannya itu tanggal 10. Ya. Makanya disunatkan, dianjurkan sholat Idul Adha itu lebih awal. Sahabat mengatakan, ya, ketika dia berada di zaman tabi'in, saya lupa dengan khalifahnya, lambat sekali imamnya keluar. Lalu dia marah-marah, dia katakan, hari yang seperti ini, waktu seperti ini, kami sudah selesai melaksanakan sholat bersama Rasulullah. Ya. Nah, kapan mulai Rasulullah untuk sholat Idul Adha? Ya, sholat Id itu adalah
setelah matahari setinggi satu penggal dari ufuk barat, dari ufuk timur, maaf. Berarti setelah masuk waktu duha, seperempat jam atau maksimal setengah jam setelah terbit matahari. Maka kalau kita ke Mekah, di Madinah, ikut Id di sana, kita sebelum sholat subuh sudah siap-siap langsung pergi untuk menghadiri untuk persiapan sholat Id. Karena seperempat jam setelah terbit matahari langsung ditegakkan sholat. Ya. Nah, kalau khususnya sholat Idul Adha lebih utama dipercepat karena supaya waktu bagi orang yang berkorban lebih panjang. Sangat kita sayangkan walaupun ini mengakibatkan nanti akan kebanyakan. Tapi kalau seandainya sengaja diundurkan berkorban itu pada hari 11, 12, 13, sah. Tetap sah. Tetapi dia kelewatan waktu yang lebih afdal amalan yang harus dikerjakan. Yani tanggal 10. Kalau 10 kan kita tidak puasa, nggak boleh puasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Hadis Umamah yang disebutkan sebelumnya, di dalam keutamaan puasa, ail amali afdal itu, ya alaika bis-shaum. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan Imam Nasai dengan sanad yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagi solat Id berketepatan pada hari Jumat, orang yang sudah menghadiri solat Id, boleh dia tidak menghadiri solat Jumat. Mana lebih afdal? Menghadiri solat Jumat. Karena boleh dia tidak menghadiri. Akan tetapi Nabi SAW, wa inna mujami'un insyaallah, mujmi'un insyaallah. Adapun kami, kata Nabi, wa inna mujmi'una insyaallah, kami tetap melaksanakan salat Jumat. Jadi khatib yang telah tetapkan tetap harus melaksanakan salat Jumat. Masjid-masjid tetap melaksanakan salat Jumat. Tapi boleh yang sudah menghadiri salat Idul Adha atau Idul Fitri paginya, boleh dia tidak melaksanakan solat Jumat karena dia sudah melaksanakan solat Id. Maka apa yang lakukannya? Solat zuhur aja. Ya, sendirian. Kalau dia pergi ke masjid, dia solat Jumat. Ya, maka lebih afdal adalah solat Jumat. Wallahu a'lam. Mana lebih utama solat tahiyatul masjid dengan qabliyah subuh? Qabliyah subuh lebih utama karena Nabi SAW, idza tala al-fajru fala salata illa raka'atil fajr. Kalau terbit fajar tidak ada salat kecuali 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar. Maka dengan kita mengerjakan 2 rakaat, salat tahiyatul masjid kita sudah terbayar. Tidak boleh diganti. Pertama, mengganti niat itu jika dia masuk kepada salat sunat mutlak. Dalam seorang salat boleh menggantinya apabila dijatuhkan kepada solat sunat mutlak. Tapi kalau solat sunat mustaqil yang berdiri sendiri, ya, maka tidak bisa, harus niatnya dari awal. Maka kalau seandainya sebelumnya sudah tidak tahu, ya udah. Tapi yang akan datang, ketika kita datang, walaupun panjang waktunya, ya seperti di masjid kita 25 menit, ya mulai dari masuk waktu mau qaman itu 25 menit. Walaupun panjang waktunya, kita sholat 2 rakaat. Sesuai dengan perintah Nabi SAW, sholat qabliyah subuhnya aja. Sisa dari waktunya kita pergunakan untuk berdoa, kita pergunakan untuk baca Al-Quran, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya Pak. Yang pertama Pak, tidak ada dalilnya menyatakan tanggal 10 afdal puasa. Tidak. Tanggal 10 itu tidak boleh puasa, haram hukumnya. Cuma sunnahnya, adab kita melaksanakan sholat Idul Adha, sebelum kita berangkat, kita tetap menahan diri. Nabi baru dia makan kalau beliau menyembelih, baru beliau makan.
dari sembelihannya. Ya, bukan terhitung puasa. Puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini nggak boleh. Memang kalau tanggal 9 iya afdal. Malahan ketika Nabi ditanya, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus satu dosa yang telah 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang, dan tidak menutup ya kemungkinan afdal itu mulai dari tanggal 1 berdasarkan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari tadi dan Abu Daud. Karena puasa termasuk amal soleh. Ya, mulai tanggal 1 boleh, mau puasa boleh, mau bersedekah atau menggabungkan. Saya mau puasa, mau bersedekah, mau bantu orang, mau bagus, mau baca Al-Quran. Ya, itu amal soleh yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Pertama, jadilah kita ini pengurus masjid yang tahu dengan sunnah. Ya, maka hendaklah pengurus masjid harus mempelajari sunnah, biar pahalanya semakin besar. Ya, dia menjalankan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kalau seandainya seperti itu bagaimana lagi Pak? Bapak sendirian sholat kan tidak mungkin pula. Ya, wallahu a'lam. Iya perlu, harus kita ikuti Pak. Apakah orang yang meninggal dunia dalam perjalanan menuntut ilmu dikatakan mati syahid? Wallahu a'lam. Tidak bisa kita kiaskan. Ya, dan tidak ada dalil. Yang ada dalil seperti misalkan orang yang tertimpa dari bangunannya atau orang tenggelam. Iya, fisabilillah. Nilai dia berangkat itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya. Sudah boleh untuk berzikir takbir. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam sholat berjamaah kapan kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah? Apakah sebelum imam selesai membaca Al-Fatihah atau setelahnya? Membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum ketika sholat dijaharkan terjadi perbedaan pandangan ulama. Yang memandang wajib tetap dibaca termasuk Imam Bukhari, maka bacaannya adalah setelah imam selesai, tidak mengiri imam, tapi setelah imam selesai membaca. Berarti waktu jeda yang ada antara Al-Fatihah dengan surat berikutnya, atau ketika membaca surat berikutnya. Tapi jika yang berpandangan bahwa cukup dengan bacaan imam yang dijaharkan, makmum diam, ya, berarti dia sama sekali dalam waktu bacaan jahar tidak membaca, tetapi hanya mendengar. Bukan diiringi dengan bacaan di dalam hati ketika ketika imam membaca Al-Fatihah, tidak. Tapi didengar, disimak, ya, diam sampai selesai imam, amin. Kemudian kalau kita mau membaca Al-Fatihah, bagi orang yang anggapan tetap wajib makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka pada saat itulah dia membaca. Apakah sewaktu kita membaca Al-Fatihah sendiri dalam sholat berjamaah kita juga membaca amin, padahal kita juga sudah membaca amin bersama imam? Ya, setiap kita membaca Al-Fatihah kita akhiri dengan amin. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, di sini kita ada untuk kajian atau tabi akbar Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra. Mohon itu ditempelkan di tempat masjid masing-masing atau di tempat di mana orang bisa mengambil manfaat. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.